Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini katanya ada ini ya, tagline ya? Ada ya? Stand up Lopis. 3 bulan akhirnya gue kena bedak juga gue akhirnya. Di rumah mulu stand up, ya Allah. Ini makanya gue pengen terima kasih dulu sama Si Cepat, karena emang Si Cepat inilah yang akhirnya membuat gue keluar dari rumah ya. Gila, thank you buat Si Cepat. Si Cepat ini emang salah satu jasa pengiriman yang menurut gue paling cepat. Wah gokil, paling cepat banget dah. Ini saking cepatnya Si Cepat ya. Misalnya nih kita lagi milih-milih barang di belanja online, itu belum kita bayar, kurirnya udah di depan bawain barang. Nombok lu, gila saking cepetnya lu. Bahkan katanya kurir Si Cepat ini rencananya mau gantiin Quicksilver di Marvel. Gokil lah emang ya. Tapi bener, gue tuh salut banget sama Si Cepat, karena gue kan juga ini ya teman-teman ya. Jadi gue tuh buka usaha kan, dagang rendang di dapur Angry Gen ya. Ayo segera kalian pesan rendang di dapur Angry Gen. Mantap rasanya. Pengirimannya pakai Si Cepat. Itu cepet banget bro. Dan itu tuh dapur Angry Gen gue. Jadi pernah ada yang mesen itu orang dari Malang, dari Jawa Timur. Dikirim dari Tangerang. Gue ngirim waktu itu pakai bus. Besok sampai tujuan. Itu beneran nyampenya tuh bener-bener cepet coy. Jadi dia mesen hari ini, besoknya tuh nyampe. Itu sampai-sampai yang mesen di Malang ngomong tiba-tiba WhatsApp, "Wih bang, ini dagingnya udah nyampe tapi nggak bisa langsung dimakan bang." Hah? Kenapa? Masih panas. Gokil. Gila. Diangetin lagi lo sama Si Cepat lo. Diangetin dulu sama Si Cepat. Gue bilang, wah gokil. Masih panas. Emang wah luar biasa sih. Masuk akal dong. Beneran itu gue nih apa gue mah nggak mau bohong, gue bener ya Allah. Ini terus story aja gue. Tapi gue gara-gara COVID ini lah, gara-gara corona nih, gara-gara pandemik nih, banyak kerjaan di cancel gitu. Makanya akhirnya gue ya udahlah, kita kayaknya buka usaha rendang aja lah gitu. Makanya gue buka usaha kuliner rendang, dapur Angry Gen itu lah. Gue buka itu tuh karena masalah gini, udah tahu nih bini gue nih, gue banyak kerjaan di cancel. Tapi dia ini mesen barang nggak pernah di cancel. Di rumah kerjaannya belanja online mulu, ya Allah. Hampir setiap hari kurir datang. Pagi datang jemput rendang, sore datang nganter barang. Kagak ada yang di cancel itu, mesen-mesen barang. Ya Allah, itu kurir ada sampai gua kenal namanya Rifki, kurir Tangerang, Mbak, bener Mbak. Kurir Si Cepat. Ke rumah mulu, pagi datang, sore datang, ya Allah. Sampai tuh ya gua kepikir, apa gua masukin kakak nih orangnya sekalian ya. Parah banget, datang mulu ya Allah, sampai udah akrab banget. Sampai udah kagak ngetok pintu, datang, "Bang, nih gue simpen di depan TV ya." "Oh ya," gitu. "Bang, gue sekalian main PS bentar bang, panas," gitu. Ya Allah, slow banget gue bilang. Si Rifki namanya tuh, kurir Tangerang tuh. Rifki, lu kalau nonton nih lu ya, so asik bener lu sama keluarga gue lu. Kemarin ngambil kerupuk lagi di kaleng. Tapi bener tuh, gue tuh kerjaan banyak di cancel ya Allah. Tapi untungnya gue ini udah terbiasa ya sama kerjaan di cancel. Bukan terbiasa sih, tapi pernah punya pengalaman kerjaan di cancel. Jadi gue udah kayak nggak kaget lah gitu banyak kerjaan di cancel. Gue pernah kerjaan gue di cancel dulu sebelum ada pandemik. Di cancel bukan gara-gara pandemik, udah nggak ada gara-garanya gitu. Emang di cancel aja gara-gara tiketnya nggak laku gitu. Jadi ada acara anak SMA nih, mereka bikin reuni gitu, reuni akbar. Jadi semua yang namanya akbar dikumpulin. Bukan dong ya. Bukan ya, tolong. Jadi semua angkatan dikumpulin. Reuni akbar tuh, dikumpulin kan. Nah, gue diundang stand up di situ. Tiketnya ada bayar tiket tuh mereka tuh 50.000 apa gitu. Acaranya di Balaraja. Lu tau Balaraja nggak? Tahu. Spanyol sonoan dikit no. Tuh Balaraja tuh. Nggak, pokoknya Balaraja tuh Tangerang tuh sono dikit, agak udah deket Merak lah, udah sono-sonoannya Serang, deket-deket Serang sono. Jauh banget gitu kan. Gue nyetir dari Tangerang dari Jakarta Barat. Nyetir ke Balaraja, ada kali 2 jam gue nyetir sendiri. Oh udah seneng banget nih, rezeki, duit pikiran gue kan. Wah duit, wah udah nyampe lokasi kan. Lokasinya tuh ada tuh poster gede muka gue, tapi tempatnya sepi banget. Itu acara di sekolahan, bener sepi banget.
Ada cuman 2 orang berdiri di depan nyambut gua gitu kan. Bang Rigen, iya, ayo bang ke backstage dulu. Acaranya di mana ya? Di sini bang, tapi ntar kita ke backstage dulu aja. Gue feeling gue udah gak enak nih. Kenapa disuruh ke backstage dulu? Gue bilang, yaudah gue ke backstage. Sebagai stand up comedian yang profesional, gue ngebadanin materi. Wah, gue apalin materi, gue siapin materi terbaik untuk sekolahan ini. Semua keahlian gue dalam bidang humor gue keluarin. Pokoknya udah siap banget nih. Gue naik harusnya jam 8. Jam 7.45 panitia datang nyamperin. Gue lagi ngapalin materi, panitia datang. Mas Rigen, oh iya mas, naik sekarang. Enggak gitu mas. Jadi begini mas, Mas Rigen gak jadi naik. Bercanda ya? Saya stand up comedian suka bercanda, cuman bercandanya nggak kayak gini loh. Bener mas, Mas Rigen gak jadi naik. Udahlah, gak usah bercanda lah. Bener mas, saya tampol ya ntar ya. Bener mas, udah gak usah bercanda. Demi Allah. Udah demi Allah, gue udah gak bisa ngomong apa-apa. Gue udah, ya Allah itu gue sakit hati banget coy. Itu gue karena kesel ya, itu ada di meja disediain Pocari Sweat sama jeruk, gue bungkus semuanya. Biar gak rugi-rugi banget gitu. Gue masukin ke tas, gue masuk ke mobil gue banting pintu mobil gue sekencang-kencangnya biar panitia tahu kalau gue kesel. Gue banting pintu kanan mobil gue, dar, sampai pintu kirinya kebuka. Pintu kiri gue tutup, dar, pintu kanan kebuka, pintu kanan, dar, pintu kiri kebuka. Gak ketutup-tutup, gue tutup barengan 1, 2, 3, mobilnya terbang. Ya Allah, gak, gue tuh ngebayangin, untung gue stand up comedian. Kalau misalkan di cancel ya udahlah, paling kita mikirin materi, duitnya, ya kan. Mental mah ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Gue ngebayangin kalau misalkan kayak gitaris gitu, misalnya Is Payung Teduh. Is Payung Teduh diundang ke Balaraja gitu kan, nyetir dia kan, nyampe disambut, Mas Is, oh ya, Mas Is tunggu di backstage dulu deh. Oh ya, sambil gitu kan, sambil jalan, ya kan Is Payung Teduh. Lah Is Payung Teduh begitu dong. Parararam sambil jalan begitu deh. Parararam gitu. Is Payung Teduh ya kan. Wow, nyampe di backstage. Biasanya gitaris kan ngeluarin gitar. Sambil nunggu dia ngeluarin gitar, nyetem gitar kan. Teng neng 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 teng teng. Walaupun Is Payung Teduh tetap lagu Peter Pan nyetemnya. Gitaris banget ya, gitar banget ya. Teng neng 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 teng teng. Teng neng teng. Teng neng 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 teng. Wah, lagi nyetem gitar panitia datang. Mas Is, demi Allah. Mas Is di cancel. Hah, di cancel? Teng 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 dikendorin lagi. Ya kan bisa disetem dulu buat main besok-besok, Mas Is. Dikendorin lagi. Cuman bener, gue tuh ya Allah nih gara-gara pandemik ini ya, gue tuh kemarin tuh selama bulan puasa ya, gue tuh kan suka, biasanya tuh kalau misalnya habis sholat subuh tuh kita suka dari masjid, suka jalan-jalan, keliling ya kan, senam-senam, lari pagi. Gue tuh udah nggak ngeliat lagi, gue kehilangan gara-gara pandemik nih, kehilangan momen-momen dimana gue ngeliat kakek-kakek sama nenek-nenek lari pagi. Tau gak lu kakek-kakek sama nenek-nenek yang lari pagi tuh? Relationship goal tuh. Couple goals gitu yang kayak dia, wah gue dari muda nih emang udah ini. Yang ya Allah, yang lari pagi, yang larinya tuh begini tuh biasanya nih kalau lu lihat tuh, lari pagi. Tahu gak sih lu? Kakek-kakek ya kan? Ada kan? Biasanya istrinya masih pakai mukena tuh biasanya tuh. Nggak pakai sendal. Lari begini. Lari begitu doang, gue pernah ngeliat ada kakek-kakek larinya begini doang. Keringetan banget, capek banget kayaknya. Capek banget sampai ngos-ngosan gitu. Gue penasaran kan, wih ini kakek-kakek lari begitu doang kayaknya keringetan banget. Gue tanya, kek, sampai keringetan gitu emang lari dari mana kek? Dari muda. dari muda lu bayangin, dari umur 17 sampai 81 lari dia. Ya Allah, emang nggak punya rumah kali itu kakek ya. Tapi gue tuh bener ya, gara-gara COVID ini kan banyak kerjaan gue di cancel, kerjaan gue semakin ya banyak
berkurang lah gara-gara pandemik ini gitu. Gue tuh sempat kepikiran gimana cara gue tetap bisa bertahan hidup gitu ya. Gue sempat berpikiran kayak apa jadi gue tukang ojek online gitu ya kan. Cuman niat gue untuk jadi tukang ojek online itu tuh sirna seketika. Gara-gara gue pernah lagi jalan-jalan ke daerah Senayan, gue ngelihat ada tukang ojek online bawa penumpang gendut. Ini mohon maaf nih buat orang gendut nih, bukan gue ngejek nih ya. Gue juga gendut, tapi gue sadar gitu. Gue pernah ngeliat tukang ojek online bawa penumpang gendut banget. Lebih gendut dari gue, 2 kali lipat lebih gendut dari gue. Nih, perut gue segini ya, perutnya segini. Tinggi dia tuh segini, buset kayak monster lu. Duduk di belakang naik motor, motornya beat, ya Allah. Duduk di belakang, kagak duduk pakai pantat, pakai paha disangkutin di behel. Pantatnya ngambang. Duduk kayak nggak punya dosa. Pala drivernya sedada dia loh. Ya Allah, itu dia pakai helmnya kagak full, setengah. Suara motor udah bukan ngeng tapi zet. Spakbor sama ban nempel. Drivernya bawa motor itu nempel sama speedometer. Itu kalau belok kanan suara klakson tuh, tin, belok kiri suara starternya kok jet gitu. Itu kalau masuk lubang motornya hancur gelbak gitu. Tuh lubang sampai hancur, Bang. Maksud gue ya Allah. Makanya gue bayangin gue gendut nih. Tiba-tiba misalnya gue jadi tukang ojek online, dapat penumpang gendut banget. Masa ya gue pesenin dia taksi online? Nombok gue ya kan. Ya Bang kagak muat Bang. Gue pesenin taksi online Bang, ya masih begitu. Tapi emang gimana, jadi orang gendut tuh gue juga gendut gitu. Gue tuh ngerasa kita sering banget kena bully. Apalagi kalau misalkan kayak misalnya nih lagi nongkrong nih. Oh ada yang mau pesen makan gak? Oh boleh. Gue dong gitu kan, biasa angkat tangan. Dihitungin tuh sama satu orang tuh. Nah biasanya pas ngitungin yang orang gendut, hitunginnya berkali-kali lu. Siapa aja? Gue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai 100 dihitungin, ya Allah. Giliran nyampe di gua sampai berkali-kali dihitungin. Udah gitu nih orang gendut nih, ya Allah. Nih gua mah jujur-jujuran aja nih sebagai orang gendut nih. Orang gendut itu punya satu kekurangan. Kekurangannya adalah orang gendut itu kalau kentut pasti bunyi. Orang gendut kalau kentut pasti bunyi. Nih gua, lu mah, masa sih? Lu gak percaya nih? Percaya nggak gua kentutin nih? Bener orang gendut tuh kalau kentut pasti bunyi. Kenapa? Karena orang gendut itu dia tuh punya lemak berlebih. Lemaknya banyak. Apalagi di bagian belakang. Di bagian pantat lemaknya tuh berlebih gitu. Yang menyebabkan alur gas untuk keluar itu sempit. Ketutupan sama lemak. Jadi ketika gas mau keluar, itu ketutupan sama lemak tuh. Jadi dia kayak susah payah gitu, kayak gitu. Karena sifatnya yang elastis, lemak itu sifat elastis. Jadi begitu dia terbuka, gas keluar, dia akan menutup kembali. Ya. Nah itu kenapa orang gendut kalau kentut pasti bunyi, karena itu kayak efek tepuk tangan gitu, kayak selamat ya Anda keluar gitu, kayak digituin sama belahan-belahan itu tuh. Itu orang gendut tuh kalau kentut pasti bunyi karena itu. Gue tuh sempat stres kan. Gue kentut bunyi, gimana caranya ya? Gue kentut bunyi tapi nggak bikin malu. Gue sempat stres, gue sampai ngeliatin langit gitu. Ya Allah, gimana caranya? Sampai datanglah seorang sahabat kepada gue, dia nepok pundak gue. Wahai sahabatku, lu diem dulu nih, jangan dicie-ciein. Ditepok pundakku, wahai sahabatku, janganlah engkau bermuram durja. Hentikanlah kegalauanmu ini. Melihat nirwana tidak akan memberikan solusi. Jikalau kau ingin kentut, kentutkanlah. Dan iringilah dengan suara batukmu. Batuk sambil kentut, wah gokil, itu ide brilian bro. Batuk sambil kentut. Waktu itu kuliah gue kan, masih kuliah. Gue datang jam 8 pagi, gue tuh belum mandi, belum buang air gitu kan. Jadi langsung datang karena buru-buru. Masuk ke dalam lift. Liftnya rame karena pagi. Jadi di sebelah sini ada beberapa mahasiswa. Di sebelah kanan ada satu orang dosen cewek. Lift belum ketutup, tiba-tiba perut gue bergejolak. Mau keluar udah gak bisa nih. Blok. Gimana caranya ya? Tiba-tiba teringatlah kata-kata temen gue itu, sahabat gue, kayak kentutkanlah dan iringilah dengan suara betukmu. Begitu lift tertutup, wah, gue kentutin sekencang-kencangnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, suara batuk gua mampu menutupi suara kentut. Tapi masalahnya, kita sedang berada di dalam lift, di mana wanginya, aromanya itu di situ-situ aja. Jadi kayak blok. Dosen gua tiba-tiba begini, dia yang cewek tiba-tiba kayak Astagfirullah, pedih di mata ini, nempel di baju. Terus dia lihat-lihatan sama mahasiswa. Mahasiswa di situ serempak. Mahasiswa sama dosen kompak ngeliatin gue semua kayak. Gue di belakang. Dan gue inget banget tiba-tiba ibu-ibu dosen ini dia ngomong begini. Mas ini batuknya bau kentut. Gue kentutin sekalian. Terima kasih semuanya. Gue Rigen.